Halo, selamat datang. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Kembali menjumpai kalian untuk membacakan sebuah cerita horor di malam hari ini. Dan cerita kita untuk malam hari ini saya bacakan dari akun Cerita Arwah dengan judul Armada Travel Hantu. Selamat mendengarkan. Menjelang libur tengah semester 2016 kemarin, Indriani Kairunisa atau yang akrab dipanggil Yani seperti biasanya memilih untuk pulang ke kampung halamannya yang ada di Temanggung. Dara berusia 20 tahun itu memang menempuh pendidikan kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di daerah Tangerang. Hal itu dipilih Yani karena telah mendapatkan persetujuan dari sang ibu dan ayah. Oleh sebab ia memperoleh beasiswa penuh selama menempuh pendidikan S1 di universitas swasta tersebut. Assalamualaikum Pak. Aku liburan tengah semester ini mau rencana pulang ke kampung. Kebetulan anak muridku libur sekolah juga, Pak. Dan di sini aku udah ndak ada kegiatan apa-apa lagi. Ucap Yani di telepon mengabari sang ayah. Oh iya nak, Bapak tunggu ya. Kapan rencana kamu mau pulang? Tanya ayahnya. Insya Allah besok Pak. Doakan Yani selamat di jalan ya Pak, jawab Yani. Nganu, kamu pulangnya mau naik kereta api atau bis nak? Yani ndak tahu pak, sedapat tiketnya aja, ucap Yani. Setelah memberitahukan jika ia akan pulang esok hari, Yani segera menutup teleponnya. Sebenarnya kepulangan Yani ke kampung halamannya saat itu memang cukup mendadak. Awalnya Yani memang berniat menghabiskan waktu di kos-kosan sambil bekerja paruh waktu menjadi guru les privat SD sampai SMP di sebuah bimbel. Tapi karena banyak di antara muridnya yang memilih untuk liburan bersama keluarga, Yani terpaksa memilih untuk pulang kampung saja. Yani segera mengemasi barang-barang bawaannya untuk besok. Dan sesudahnya ia mencoba browsing untuk mencari-cari tiket kereta. Duh, tiket kereta yang menuju ke tempatku sudah habis. Mungkin karena aku terlalu mepet pesannya, gumamnya. Yani lalu berpikir jika ia pulang dengan naik armada travel aja. Karena jika biasanya ia naik bis, ia harus transit dan naik angkutan umum yang lain lagi untuk bisa sampai ke rumahnya. Yani mencoba melihat-lihat armada travel yang menjajakan jasa antar jemput Tangerang, Temanggung. Tidak masalah membayar ongkos lebih mahal sedikit, tapi ia sudah tidak perlu repot-repot naik turun bis atau angkutan umum lain untuk bisa sampai di rumah. Setelah mendapat iklan penyewa jasa travel, Yani segera menghubungi nomor telepon yang tertera di internet untuk mengkonfirmasi tentang harga dan titik penjemputan nanti. Setelah bertukar pesan melalui WhatsApp, ditentukanlah esok jam 7 sore atau petang ya tepatnya ya. Ia akan dijemput oleh armada travel tersebut di indekosnya. Sebelumnya Yani ini minta untuk keberangkatan besok paginya ya guys. Cuma karena penuh akhirnya ya diundur jadi jam 7 di kloter kedua. Singkat cerita, jam 5 sore Yani dapat WA dari kantor Armada Travel yang bersangkutan untuk konfirmasi penjemputan agak mundur di jam setengah 8 nanti. Dan untuk menunggu waktu yang ditentukan, Yani ini mandi, sholat, serta makan malam terlebih dahulu. Mendengar suara azan maghrib, Yani segera bergegas untuk berwudu dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan setelah itu rencananya ia akan makan malam. Namun anehnya saat Yani sedang menunaikan ibadah sholat, pintu kamarnya diketuk-ketuk oleh Bu Yasmin, si pemilik sekaligus penjaga kos. Mbak Yani, Assalamualaikum. Yani agak terburu-buru menyelesaikan sholatnya dan segera membuka pintu masih dengan menggunakan mukena. Waalaikumsalam. Iya bu, ada apa ya? Tanya Yani heran. Mbak, mau pulang ya ke Temanggung? Itu travelnya sudah jemput. Seketika Yani heran. Dan ia ingat jika menurut admin Armada Travel tersebut, keberangkatannya ditunda menjadi jam setengah 8. Tapi kok nyatanya jadi lebih awal. Oh iya bu, Yani memang mau pulang hari ini, jawab Yani masih agak bingung. Ya sudahlah kalau gitu, hati-hati di jalan ya Mbak Yani.
"Awas, barang-barangnya jangan ada yang ketinggalan," jawab Ibu Yasmin sambil tersenyum. Yani dengan tergesa-gesa membawa keluar barang-barang yang akan dibawa pulang kampung. Begitu Yani keluar, ia sempat melamun saat melihat mobil Armada Travel itu seperti mobil tua yang ditafsir sekitar 90-an dengan tipe Panther Long 1991 sih kalau ingin tahu modelnya. Padahal di situs yang tertera di internet mobil yang dipakai itu mobil-mobil baru tahun ya seperti Avanza, Xenia, Elf Diesel. "Pak, apa mobil ini ada AC-nya?" tanya Yani ragu sambil memasukkan barangnya. Si supir hanya menjawab dengan gestur mengangguk dan dari raut wajahnya benar-benar seperti tidak ramah. Begitu Yani masuk ke dalam mobil, ia melihat di sana cuma ada dirinya saja. Yani membatin mungkin travel itu pertama kali menjemput dirinya dan barulah menjemput penumpang lainnya di rumah masing-masing. Sekitar mobil itu berjalan 2 km kurang lebihnya, Yani baru teringat jika kantong plastik yang berisi cemilan tertinggal di kos. Mungkin karena terburu-buru tadi. Yani dari jok belakang lalu menepuk pundak si supir. "Pak, maaf, apa bisa mampir sebentar ya Pak? Nanti saya mau ke Indomaret atau Alfamart lah. Makanan saya ketinggalan Pak, jadi saya mau cari cemilan Pak." Si sopir itu bergeming, padahal pundaknya sudah digoyang-goyangkan oleh Yani sekitar 2 kali. Yani seketika agak bete. Ia lalu mengeluarkan HP-nya dan mencoba untuk mengirim WA. Ia komplainlah kepada admin Armada Travel tersebut perihal si supir yang sepertinya tidak ramah dan jadwal pemberangkatannya maju sekitar 1,5 jam dari awal konfirmasi. Yani pun sampai lupa ia ingin mengabari kedua orang tuanya jika ia kini sudah di jalan pulang. Namun begitu Yani melihat ke layar handphonenya, sinyalnya hilang dan ia mengirim pesan WhatsApp otomatis tidak terkirim. Yani perlahan merasa kepalanya agak pusing dan seperti mabuk kendaraan. Ya buat informasi aja ya. Jadi menurut si narsum ini memang dia masih suka mabuk perjalanan. Apalagi kalau perutnya memang kosong. Beruntung di dalam tas Yani masih ada botol minuman yang selalu ia bawa-bawa serta obat antimo yang tersisa. Ia segera menenggak obat tersebut dan tak sampai 15 menit mulai ada rasa kantuk yang menjalar di mata Yani. Yani pun langsung tertidur. Beberapa waktu kemudian Yani membuka matanya. Ia melihat kaca jendela mobil dirinya kini sedang ada di jalan tol. Ia pun agak terhenyak saat mengetahui dalam mobil itu kini sudah terisi penuh oleh penumpang. Apa aku sepulas itu ya tidurnya? Sampai-sampai penumpang yang masuk segini banyaknya aku gak sadar, batin Yani. Suasana di mobil itu benar-benar hening dan tak ada percakapan sama sekali. Yani sesekali mencuri-curi pandang ke penumpang yang ada di dalam mobil tersebut. Tapi anehnya mereka yang Yani lihat wajahnya pucat dan datar seolah tidak berekspresi. Yani pun mengamati ada 2 orang anak kecil perempuan yang berusia sekitar 6 tahun dan 9 tahun yang sedang duduk di pangku oleh ibunya, yang membuat Yani agak bergidik ngeri dan memalingkan wajahnya ke jendela saat Yani menatap wajah anak itu sambil tersenyum. Si anak malah menunjukkan wajah pucatnya dan mulut menyeringai kepada Yani. Sontak saja Yani seketika gemetar ketakutan. Apalagi yang Yani lihat wajah si anak dan semua penumpang yang ada di mobil itu. Ternyata pucatnya bukan seperti orang sakit, tapi lebih mirip mayat. Perasaan Yani mulai tidak tenang. Ia kemudian memasang headset lalu memutar lagu-lagu Islami dan sholawatan yang tersimpan di memori handphone sambil matanya ia arahkan ke jalan tol yang nampak lengang. Setelah hampir setengah jam Yani melihat keluar. Ia mulai sadar jika sedari tadi ia tidak nampak melihat satu pun mobil yang lewat baik di jalan yang arahnya sama maupun yang arah sebaliknya. Jalan tol itu benar-benar kosong, hanya ada mobil travel itu saja. Yani mulai bergidik ketakutan. Ia di dalam hati ikut membaca-baca sholawat. Tidak sampai hanya di situ saja kengerian yang dirasakan oleh Yani. Ia pun memperhatikan jika mobil travel itu masih berjalan melewati KM yang sama, yaitu KM 137. Yani mengotak-atik HP-nya. Ia mencoba beberapa kali merestart HP supaya ia mendapatkan sinyal. Yani ingin menelpon atau mengirim pesan kepada orang tuanya untuk mendoakannya.
Tapi hasilnya nihil. Sinyal di HP masih X alias kosong dan semua pesan singkatnya itu masih tidak terkirim. Dalam kepanikan, ia pun banyak melihat penampakan aneh di pinggir jalan tol, yaitu supir Armada Travel kini sedang berdiri di pinggir jalan dengan kepala yang berdarah-darah. Yani syok dan seketika memalingkan wajahnya ke spion depan. Ia sendiri tidak yakin apa yang dilihatnya itu benar, karena supir travel itu masih mengemudikan laju mobilnya. Tapi saat Yani tadi melihat ke arah keluar pun, ia jelas melihat sosok supir travel itu sedang berdiri di sisi jalan dengan keadaan yang mengenaskan. Yani kemudian mencium bau amis yang sangat menyengat. Muncul rasa mual yang ia rasakan kembali. Ia segera mengeluarkan obat antimo dan menenggaknya lagi. Yani mencoba berpikir positif. Mungkin dirinya sedang berhalusinasi karena efek mabuk perjalanan darat. Dan perlahan Yani mencoba memejamkan matanya supaya bisa tertidur lagi. Baru saja Yani memejamkan mata, samar-samar ia mendengar suara rintihan. Tolong. Aduh, sakit. Tolong. Yani langsung membuka headsetnya dan membuka matanya kembali untuk memastikan itu suara rintihan sakit minta tolong. Loh, mereka semua sepertinya diam aja. Tidak ada yang merintih. Tapi kok aneh. Tadi aku dengar jelas suara bisikan itu. Batin Yani mulai tidak enak. Hal terakhir yang membuat Yani ini tambah bergidik adalah kini tidak hanya kemunculan si supir saja di pinggir jalan tol itu yang kepalanya berdarah-darah, tapi juga ternyata ia mendapati kedua anak perempuan yang duduk di sampingnya dan semua penumpang yang ada di mobil sudah berdiri di jalan tol tersebut dengan tubuh yang berdarah-darah. Tidak ada pilihan bagi Yani selain ia hanya bisa memejamkan matanya lagi sambil berdoa dalam hati. Entah sampai kapan Yani memejamkan mata. Akhirnya Yani pun tertidur untuk kedua kalinya. Di sisi lain, Ibu Tiwi dan Pak Saiful yang sehabis pulang dari hajatan melewati kebun-kebun pisang dan melihat ada yang mencurigakan. Loh, ini kan Yani toh, anaknya Pak Wiryo. Kok bisa tidur di sini sih? Yan, bangun Yan, bangun, ucap Bu Tiwi yang membangunkan Yani. Yani kemudian perlahan membuka mata dan di depannya telah ada Ibu Tiwi serta Pak Saiful, suami Bu Tiwi, yang menatap heran melihat Yani sedang tertidur sambil memeluk koper dan tas di bawah pohon. Loh, aku di mana? Kok aku bisa sampai di sini? Tanya Yani keheranan. Yani segera diantar pulang oleh Ibu Tiwi dan Pak Saiful, tetangga rumah Pak Wiryo atau bapaknya Yani. Karena malam itu kebetulan Pak Saiful dan istrinya baru pulang dari acara hajatan di tetangga desa melewati kebun-kebun pisang tersebut. Di jalan sampai dengan pulang ke rumah, Yani masih terlihat seperti orang linglung yang hilang kesadaran. Yani hanya lirih mengucap, pulang, travel hantu. Secara tidak jelas dengan tatapan mata kosong. Merasa ada yang tidak beres, Pak Wiryo yang mengerti akan ilmu kebatinan segera mengambil segelas air dan mendoa-doakan kepada Yani supaya Yani bisa lebih tenang. Keesokan harinya begitu Yani terbangun dari tidur, perlahan Yani mulai mengingat kejadian-kejadian ganjil yang ia rasakan saat ada di mobil travel dalam perjalanan pulang kampung. Ia segera melihat HP yang sudah dalam keadaan mati kehabisan baterai. Sambil mengecharge HP-nya, Yani kemudian membuka satu persatu barang-barang bawaan Yani. Isi tas, isi dompet, isi koper, dan semuanya tidak ada yang hilang. Yani heran, uang ongkosnya pun masih utuh. Berarti kemarin Yani benar-benar tidak membayar seperak pun kepada Armada Travel tersebut. Setelah HP milik Yani hidup, barulah muncul banyak telepon masuk dan WhatsApp dari admin travel tersebut yang isinya kurang lebih memarahi Yani karena saat penjemputan ke kos, handphone Yani tidak dapat dihubungi dan si supir menunggu selama hampir 1 jam di depan kos Yani. Untungnya saat itu Ibu Yasmin si penjaga kos memberitahukan jika Yani sudah pulang naik travel sedari tadi. Mbak, kalau mau mempermainkan Armada Travel kami, jangan kayak gini dong.
Kami gara-gara Mbak jadi rugi waktu, rugi bensin, dan kena komplain penumpang lain. Untung tadi ada penjaga kosnya yang kasih tahu kalau Mbak sudah pergi, ucapnya dalam pesan WhatsApp. Yani seketika syok dan tidak mengerti jika kemarin ia bukan menaiki armada travel yang dimaksud. Lalu, apa benar semalam Yani naik mobil travel hantu? Yani segera bergegas keluar kamar dan memeluk ibunya serta bapaknya yang sedari pagi menunggu Yani bangun di ruang televisi. Loh, anak ibu sudah bangun. Gimana keadaanmu, nak? Tanya ibu Yani sambil memeluk anak semata wayangnya. Dengan agak terbata-bata, Yani kemudian menceritakan apa yang menjadi permasalahannya jika ia kemarin itu naik mobil travel hantu. Pak Wiryo yang antara percaya dan tidak langsung mendatangi kantor armada travel tersebut yang berada di daerah Wonosobo. Niatnya sih sekalian Pak Wiryo mengkonfirmasi jika anaknya menaiki armada travel yang dipesan saat di Tangerang dan malah diturunkan di kebun-kebun pisang, bukan di rumahnya. Pak Wiryo pun akan mengajak serta anak dan istrinya sebagai saksi, lalu menuntut balik pertanggungjawaban atas tidak profesionalnya armada itu. Begitu sampai di kantor armada travel yang ada di kota Wonosobo, Pak Wiryo langsung menemui seorang penanggung jawab armada travel untuk menceritakan ulang kejadian sebenarnya. Kebetulan saat itu pula muncul juga supir asli armada travel tersebut yang menjemput Yani dari kosnya, tapi Yani sudah tidak ada. Loh, saya ini sudah menjemput jenengan, Mbak. Saya tungguin hampir 1 jam di depan kos. Nomor jenengan juga tidak aktif, ucapnya terlihat kesal. Saat itu sempat terjadi perdebatan antara pihak travel dan juga pihak Pak Wiryo yang bersikukuh jika anaknya naik armada travel yang dipesan jam 6 sore lebih sedikit kira-kiranya. Sedangkan pihak travel bersikukuh jika nomor ponsel Yani tidak dapat dihubungi. Perdebatan yang cukup alot di antara mereka tentang siapa yang benar dan siapa yang berhak bertanggung jawab akhirnya terhenti ketika datang si pemilik travel tersebut. Sebut saja namanya Mas Angga. Mas Angga dengan tenang mendengarkan dua belah pihak dalam memberikan argumen saat waktu kemarin. Wajah Mas Angga seketika agak berubah manakala Yani menjelaskan ia dijemput oleh mobil Panther keluaran 1991 dan si supir yang tidak ramah dengan ciri-ciri badan tinggi kurus, berumur 50 tahun ke atas, memakai jaket lusuh berwarna coklat dan bertopi warna ungu pudar. Pak Darman, ini supir asli ya. Mas Iwing, ini penanggung jawab. Tolong keluar sebentar dari ruangannya. Sepertinya saya sudah mengetahui letak permasalahannya di mana. Sekarang saya mau bicara dengan keluarga Pak Wiryo dulu, ucap Mas Angga tegas berwibawa memberi arahan kepada 2 orang pegawainya. Saat mereka berdua meninggalkan ruang kantor Mas Angga langsung menjelaskan jika mobil tersebut adalah benar mobil Armada Travel milik ayahnya dahulu. Jadi PT Armada Travel tersebut memang sudah sejak lama dirintis oleh ayah Mas Angga, sekitar tahun 2004 yang silam. Awalnya sang ayah yang sebut saja Haji Ratno beroperasi menggunakan 1 mobil Panther miliknya. Dan seiring berjalannya waktu, usaha travel milik sang ayah menjadi cukup maju dan mempunyai 2 kendaraan, sekaligus 1 orang supir, yaitu Pak Mukidi. Mungkin karena banyaknya permintaan antar jemput dan kurangnya tenaga supir, membuat Pak Mukidi yang berusia sudah lebih dari 50 tahun itu mengalami kelelahan di jalan dan mobil yang dikemudikannya tabrakan, sehingga menyebabkan semua penumpang tidak ada yang selamat. Hal itu membuat luka dan trauma mendalam bagi keluarga Mas Angga, terutama Pak Haji Ratno yang harus membayar ganti rugi sekaligus ditutup perusahaan travelnya untuk sementara. Hal ini terkait karena perizinan. Tahun 2010 kemarin, Mas Angga dan 3 orang sahabatnya kemudian join usaha mendirikan kembali PT Armada Travel milik Pak Haji Ratno yang sudah lama mangkir beroperasi. Setelah semua perizinan selesai, PT Travel yang kini dikelola oleh Mas Angga mulai ramai penumpang yang memakai jasa antar jemput PT Travel tersebut. Dan travel tersebut beroperasi di sekitar wilayah Jabodetabek sampai Jawa Tengah. Dari tahun awal kemunculannya sampai saat ini sudah terhitung ada 3 kejadian serupa dengan yang dialami oleh Yani, yaitu diantar oleh mobil Panther misterius dan diturunkan di pinggir jalan. Mas Angga sudah berulang kali mendatangi orang pintar untuk mencari tahu mengapa arwah-arwah gentayangan itu masih ada dan mengganggu yang menjadi penumpangnya. Lalu para orang pintar itu menduga
Jika mungkin arwah penasaran tersebut masih tidak terima dengan kecelakaan yang merenggut nyawa mereka, sekaligus pertanggungjawaban Pak Haji Ratno ke pihak keluarga masing-masing tidak sebanding dengan kehilangan yang mereka alami. Semua peristiwa ganjil itu masih bisa Mas Angga tutup rapat-rapat dari para pekerjanya. Ia tidak mau baik si supir yang saat ini bekerja ataupun para pegawai lainnya menjadi ketakutan saat mengetahui kejadian kelam perusahaan travel tersebut. Setelah selesai semua permasalahan dan kesalahpahaman di antara mereka, akhirnya Pak Wiryo dan keluarganya pamit pulang. Di tengah perjalanan, Yani berulang kali mengucap syukur kepada Allah. Beruntung ia masih diberi keselamatan sampai di kampung, walaupun ia sebelumnya sempat dibawa ke dimensi alam gaib dan bertemu dengan sosok-sosok menyeramkan selama ada di perjalanan. Setelah kejadian itu, Yani menjadi enggan untuk pulang naik travel ataupun naik bis. Akhir cerita, Yani pun kini benar-benar kapok merasakan perjalanan naik armada travel berhantu sepanjang Tangerang Temanggung. Jika ia akan pulang kampung, pasti ia lebih memilih untuk naik kereta api di waktu pagi hari. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ya kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya ya. Banyakin doa kalau kita harus naik kendaraan apapun. Semoga kita bisa terhindar dari kejadian semacam ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini dengan cara subscribe, like, share, juga komen di sini, dan juga dengerin kita di Spotify, follow kita di podcast Rumah Horor Indonesia. Sampai ketemu di kesempatan mendatang. Selamat malam, selamat beristirahat.